Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini akan membahas tentang guideline dari praktikum perlindungan hutan acara ketiga itu hama moluska ya. Nah, langsung aja, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, teman-teman silahkan tuliskan bab 4 hasil dan pembahasan, itu kapital semua. Kemudian di 4.1 itu hasil pengamatan, tulis hasil pengamatan, jangan ditulis hasil saja. Kemudian ini menjorok ke arah kanan, 4.1.1 hama moluska. Nah, yang A tuliskan nama hamanya. Kemarin kan kita kesepakatan satu kelas menggunakan hama moluskanya bekicot. Jadi silakan tuliskan bekicot. Kemudian dalam kurung nama latinnya apa. Dan penulisan nama latinnya silakan digarisbawahi. Pokoknya sesuai dengan nomenklatur yang berlaku. Kemudian kerusakan yang diakibatkan itu apa? Itu seperti yang teman-teman tuliskan di lembar kerja pada buku panduan ya. Buku panduan praktikum perlindungan hutan. Kemudian silakan yang C digambarkan hamanya dan yang D ini dituliskan secara lengkap keterangan. Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini hanya ditunjukkan angkanya saja. Misal 1, kemudian 2 dan seterusnya. Di sini tuliskan keterangan gambarnya. Selanjutnya ke bawah kita akan ke pembahasan. Jadi mula-mula di pembahasan itu silakan tuliskan 4.2 itu pembahasan. Kemudian ini menjorok ke kanan 4.2.1 klasifikasi hama moluska. Nah, itu nama latinnya, jangan lupa ini di garis bawahi. Selanjutnya, teman-teman tuliskan secara lengkap dan dengan penulisan nomenklatur yang benar, itu mulai dari kingdom sampai dengan spesiesnya. Jangan lupa di spesies juga garis bawahnya ya. Dan kemudian itu selesai klasifikasi, lanjut ke 4.2.2 itu adalah deskripsi hama moluska. Itu silakan dituliskan seperti ini dan dijelaskan secara lengkap tentang deskripsi moluska itu dengan paragraf. Jangan lupa ya, ini mohon maaf di paragraf kalimat pertama di paragrafnya itu menjorok ke kanan seperti yang di bawah sini. Selanjutnya teman-teman di 4.2.3 itu adalah cara moluska menyerang tanaman atau tumbuhan. Silahkan dijelaskan dengan lengkap bagaimana caranya moluska menyerang tanaman atau tumbuhan tersebut. Kalimat pertama itu menjorok ke kanan. Kemudian di 4.2.4 itu akibat dari serangan moluska terhadap tanaman atau tumbuhan itu apa aja. Silahkan dijelaskan, jangan lupa ini menjorok ke kanan lagi. Selanjutnya di 4.2.5 cara pengendalian moluska itu jelaskan secara lengkap tentang bagaimana cara pengendaliannya dalam bentuk paragraf. Ini juga menjorok ke kanan ya. Oke, setelah itu selesai, teman-teman pembahasannya selesai, berarti kita langsung masuk ke bab penutup ya. Di bab 5 bab penutup bukan kesimpulan dan saran tulisannya, tapi penutup. Baru di sini 5.1 kesimpulan itu jangan lupa kalimat pembukanya. Kemudian untuk poin-poin yang harus ada di kesimpulan itu pertama adalah jumlah kesimpulan itu sama dengan jumlah tujuan praktikum. Jadi sesuaikan aja dengan tujuan praktikumnya ada berapa. Misal tujuan praktikumnya itu ada 2, jadi kesimpulannya cukup 2 saja gitu. Nggak perlu lebih dari itu atau ya jangan sampai kurang dari itu. Selanjutnya, yang poin nomor 2, setiap poin kesimpulan harus menjawab dari poin tujuan praktikum. Jadi, poin pertama kesimpulan itu sinkron dengan poin pertama dari tujuannya ya. Jadi, menjawab. Tapi menjawab di sini itu tidak hanya, misal di tujuannya itu mengetahui bla bla bla. Kemudian di kesimpulannya hanya dijawab mahasiswa sudah mengetahui. Jangan seperti itu ya. Tapi perlu dielaborasikan dengan data yang teman-teman dapatkan. Misal mengetahui bagian-bagian, nah ya berarti mahasiswa sudah mengetahui bagian ini disebutkan saja tanpa perlu dijelaskan gitu. Karena kesimpulan kan singkat. Seperti poin yang ketiga, kesimpulan haruslah singkat, padat, dan jelas. Seperti itu. Yang kesimpulan selesai, kemudian kita lanjut ke 5.2 yaitu saran. Nah, kalimat pembukanya jangan lupa dituliskan. Kemudian saran ini harus ada. Silakan teman-teman, itu sarannya tuh harus ada berkaitan dengan jalannya praktikum ya. Seperti ini ada di poin kedua.
Itu jadi sarannya tentang praktikum, bukan seperti praktikan harus datang tepat waktu, praktikan tidak boleh mengobrol pada saat penyampaian materi, karena itu tuh suatu keharusan gitu. Jadi diharapkan ada saran yang lain gitu. Kemudian kesimpulan haruslah singkat, padat, dan jelas. Dan diawali mohon maaf, ini maksudnya saran. Jadi di awal setiap poin saran itu ditulis kata-kata sebaiknya, kemudian baru dijelaskan konteks sarannya. Ya, jadi sarannya. Jadi kayak tidak boleh dituliskan kalimat tidak boleh dituliskan kalimat yang menerangkan seperti praktikum sudah berjalan dengan baik gitu. Itu aja itu nggak boleh, karena itu bukan saran. Dan nggak boleh juga dengan kata-kata semoga, karena semoga itu bukan saran ya. Semoga praktikum kedepannya berjalan dengan baik, itu bukan saran juga. Jadi silahkan tuliskan sarannya yang benar, karena di beberapa pertemuan sebelumnya itu masih banyak yang revisi seperti itu. Terima kasih. Selamat mengajarkan.